Hello, my students. How are you? I hope you are very well. Okay, student, let's continue our lesson. It's about reported speech, but now we continue for the next part about reported question. Okay, nah, reported question ini lanjutan yang dari reported speech yang sebelumnya, yang ada video sebelumnya ya. Nah, apa itu reported questions? Sesuai dengan kata question, bertanya, adalah kalimat pertanyaan yang merupakan laporan. Laporan itulah artinya reported, tidak langsung. Nah, jadi katanya di sini kalimat pertanyaan yang merupakan laporan. Laporan dari mana? Saya buat di dalam kurung, dari kalimat pertanyaan yang langsung. Jadi sudah ada kalimat langsung dalam bentuk bertanya, kita buat menjadi kalimat tidak langsung. Jadi dia berupa laporan hasilnya. Nah, sehingga laporan ataupun nanti kalimat tidak langsung, ya kalimat pertanyaan tidak langsung, tidak lagi menggunakan tanda tanya. Kalau question kan bertanya diakhiri dengan question mark, tanda tanya. Tapi karena sudah menjadi kalimat tak langsung, kalimat tidak langsung, maka kata tanya ini tidak lagi digunakan karena dia sudah berupa laporan, tidak langsung lagi. Oke. Nah, reported question dibagi dua. Ya, ingat ya. Pertama, kita memakai kalimat questionnya adalah dengan WH question. Itu ada berapa? 9 ya. Ini ada mem kasih kan ya, kata tanya. Nah, paham ya? Oke, nah contohnya, she asked me who. Who ini adalah salah satu dari WH question, ya kan? Nah, jadi who are you? Siapa kamu? Itu kan kalimat langsung, apalagi di sini ada tanda tanya, ada tanda petik. Nah, dirubah menjadi kalimat langsung, she asked me, who-nya tetap dipakai. Ya. Kemudian are-nya jadi was. You-nya ini jadi I. Jadi letaknya who I was gitu. Oke. Contoh kedua, the second example. Doni asked me, Doni bertanya kepadaku, how are you? Apa kabar? Ada how. How itu bagian dari WH question, ini dia. Nah, dirubah ke kalimat tak langsung menjadi Doni asked me, how-nya tetap dipakai, are-nya itu jadi was karena yang ditanya you. You itu jadi dirimu sendiri, I. Jadi ini dirubah, makanya saya kotakkan ini supaya kalian melihat ada perubahan dari kalimat langsung menjadi tak langsungnya bagaimana. Oke? Yang terakhir, the last example. Nyonya Rena bertanya kepadaku, di mana kamu tinggal? Sekali ini nggak pakai are, ya. Sekali ini pakai kata kerja live. Ini nggak ada kata kerja kan? Yang nomor 1 dan nomor 2. Nah, ini ada kata kerjanya live, tinggal. Pakai do, bertanya kan? Oke. Maka kalau kalimat tak langsungnya Mrs. Rena asked me, where-nya tetap dipakai, tapi you-nya jadi I, do-nya tidak ada lagi, tapi live kata kerja berubah ke bentuk lampau. Jadi live-nya ditambah D. Itu sudah menjadi peraturan. Ya, oke. Nah, next. Kalimat bertanya dalam tidak langsung yang kedua yaitu dengan yes no questions. Apa maksudnya? Yang menggunakan kalimat bertanya memakai to be, are, kemudian is, begitu. Oke. Nah, ini membuat di dalam kurung ada pakai if atau whether, ini tambahan nanti di dalam kalimat tak langsung. Kita lihat aja langsung contohnya ya. Sarah bertanya kepadaku, are you happy? Nah, are-nya ini merupakan merupakan to be yang dipakai untuk bertanya. Nah, happy ini kata sifat adjective. Nah, jadi nggak ada kan pakai how yang seperti tadi, who, how, kemudian where, tapi langsung dengan bentuk to be dibuat menjadi kalimat bertanya.
Nah, are you happy? Itu kalimat bertanya dengan nanti kalau misalnya dijawab kan yes, I am happy gitu. Makanya ada tadi membuat di sini yes no question. Ada yang nggak happy, I'm not happy. Nah, jadi ini hanya mengatakan bagaimana cara merubah menjadi kalimat tidak langsungnya. Oke? Nah, inilah dia. Sarah asked me if, pakai if atau pakai whether. Whethernya sama dengan if. Ya, yang mana mau kamu pakai? Silakan. Mem kasih contoh, ada nanti juga pakai if, ada yang pakai whether. Nah, ini pakai if yang pertama. If katanya I, karena you yang ditanya jadi I. Kemudian to be are ini nggak bisa pindah kemari kan? Karena I to be-nya diganti ke bentuk lampau, ya kan? Nah, jadi di sini I jadi was to be-nya. Happy-nya tetap tulis sama seperti ini di atasnya. Oke? Yang kedua, Dr. Robert asked me, is your father at home? Nah, is. Kenapa pakai is? Karena yang ditanya ayahmu, bukan kamu. Ayahmu itu kan sama dengan he. Maka he itu kan pasangan to be-nya adalah is. Jadi kalau bertanya is-nya yang ditulis di awal kalimat. Apakah ayahmu di rumah? Ayahmu yang ditanya, bukan kamu. Maka kalimat tak langsungnya Dr. Robert, ya, Dr. Robert asked me pakai whether. Boleh pakai if, boleh. Jadi ganti. Kalau tadi your-nya ini jadi my sekarang. Father-nya tetap, kemudian to be is ganti ke bentuk lampau jadi was. Selebihnya sama sampai habis kalimatnya at home. Titik. Titik ya, nggak ada lagi tanda tanya. Karena ini bukan lagi kalimat langsung, ya. Oke, yang ketiga. They ask us. Wow, sekali ini beda ya. Ini us-nya yang dari atas semua pakai me membuat. They ask us, are you here? Oke, harus diingat, as-nya ini berarti mengatakan orang lebih dari satu ya. Mereka menanyakan kami. Nah, jadi you-nya di sini bukan you untuk satu orang, tapi you untuk lebih dari satu orang. Oke? Nah, kalian di sini, itulah terjemahannya. Are you here? Kalian di sini? Terus datang kalimat tak langsungnya, they ask us, pakai if boleh, pakai whether juga boleh. They ask us if. Nah, you-nya jadi we. Kenapa? Karena dari us-nya ini. Ya, if we were. Kenapa pakai were? Karena orangnya we. Ya kan? Gantilah are menjadi bentuk lampau menjadi were. Jadi if we were here. Mereka menanyakan kami jika kami di sini. Oke? Nah, itulah yang disebut dengan reported question. Yang terakhir berikutnya, reported imperative. Imperative itu sama dengan kata order, ya, perintah. Jadi kita mempelajari bagaimana merubah dari kalimat langsung dalam bentuk perintah menjadi kalimat tak langsung dalam bentuk perintah. Nah, inilah definisinya. Adalah kalimat perintah yang dilaporkan. Ingat, kalimat perintah yang dilaporkan. Jadi di dalam kalimat tidak langsung, tidak perlu menggunakan tanda seru. Kan ciri-ciri kalimat perintah itu kan diakhiri dengan tanda seru. Nah, tapi karena di dalam kalimat tak langsung dia tidak dipakai lagi, ya. Makanya kita lihat contohnya ini. Reported imperative dibagi dua. Nah, dibagi dua lagi. Nah, yang pertama namanya positive imperative. Ya, rumusnya ini ada to, ada tambah verb one atau disebut juga dengan infinitive verb, kata kerja pertama. Ini nanti rumusnya di kalimat tak langsung karena disebut positive imperatif, kalimat perintah langsung positif tapi di dalam kalimat tidak langsung. Contohnya, guru memberitahukanku, buka bukumu, lihat tanda seru, exclamation mark, tanda seru. Berarti kan perintah. Nah, kalau dirubah menjadi kalimat tak langsung, inilah. The teacher told me to open my book.
muncul kata to sebelum kata kerja open. Your-nya ini ganti menjadi my. Dan tanda serunya tidak usah lagi karena ini kalimat tak langsung. Contoh yang kedua, ibuku memberitahuku, wash your hands before eating. Cucilah tanganmu sebelum makan. Tanda seru berarti perintah. Kalimat tak langsungnya, ibuku berkata kepadaku untuk, kita artikan aja itunya jadi untuk ya, mencuci tanganku sebelum makan. Your-nya ganti jadi my. Ya, oke? Nah, yang ketiga, ini saya ini. Mrs. Purba told us. Ya, Mrs. Purba told us. Ini kalian yang, ya, ini saya yang ngomong langsung sama kalian. Ya, do your homework, kerjakan PR-mu. Nah, kalimat tidak langsung, Mrs. Purba told us. Ya, us ini kalian, lebih dari satu. To, jadi masukkan kata to, baru kata kerja do. Your-nya ganti our. Kenapa our? Karena us ini kan we. We itu kata ganti miliknya adalah our. Jadi kalian yang mengatakan nih, apa kata Mempurba? Mempurba memberitahu kita untuk mengerjakan PR kita. Nah, itu dia kalimat tak langsungnya. Jadi nggak ada lagi tanda seru, ya, nggak ada lagi tanda seru. Nah, ini untuk mengerjakan PR kita dengan baik. Nah, ini tanda seru, tapi di kalimat tak langsung nggak ada lagi ya. Oke, yang kedua, di second part, bagian kedua kita sebut dengan negatif imperatif. Kalimat perintah dalam bentuk negatif. Negatif ini maksudnya nanti di dalam kalimat langsung ada kata not. Nah, jadi ini rumusnya nanti dalam kalimat tak langsung. Not ditambah to, ditambah verb one atau infinitive verb, kata kerja pertama. Contohnya, pria itu memberitahuku, don't. Nah, ini saya kotakkan. The man told me, don't close the window, tanda seru. Jangan tutup jendela itu. Maka kalimat tak langsungnya, the man told me. Nah, karena ini adalah negatif, don't itu kan singkatan dari do not. Not-nya itu kan artinya tidak. Maka kalimat tidak langsung, not-nya aja kamu ambil, nih, baru tambah kata to. Ini ada rumusnya kan tadi Mem tulis di atas. Tambahlah kata to, masukkan kata kerja pertama, close, kemudian selesaikan kalimatnya sampai habis. Tapi tidak lagi tanda seru, karena ini kalimat tak langsung. Oke? Contoh yang kedua, orang tuaku memberitahu kami, ya, orang tuaku memberitahu kami, kaminya ini ya saudara-saudara lah ya, kakak, adik, abang. Don't go out at night, jangan pergi keluar malam hari. Nah, kalimat tak langsungnya, my parents told us, don't-nya ini singkatan dari do not. Ambil aja not-nya, masukkan kata to. Tambah kata kerja go, tambah ini terus sampai selesai, tapi tidak ada lagi tanda seru. Oke, yang terakhir, the last one. My uncle told me, don't lie. Pamanku mengatakan kepadaku, jangan bohong. Nah, ini kalimat tak langsungnya. Told me not to lie. Seperti itu. Oke, students? I hope it is very useful for you to understand about your material, reported speech, and okay, study at home, keep your body healthy. Okay, see you guys.